Itu kedengeran banget sama gue bertiga. Jadi kayak suara gitulah, suara napas lah gitu ya. Nah kira diajak keluar, ayo keluar, coba kita pergokin. Langsung gue buka tuh bang, bener bang, lagi ngelakuin yang enggak. Terus gue panggil yang temen gue yang lagi halangan, dia lagi normal nih. Gue panggil, itu tuh bantuin dulu, lu tolong pakein baju dia. Gue pengen ditusuk gitu, gue pegang kan tangannya, lu mau bunuh gue? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya, atau biasa dipanggil Umang, dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Bang Hamid lagi. Waduh, gimana bang? Kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Baik bang ya. Salam untuk teman-teman semua dan juga keluarga di rumah nih bang. Siap. Nah, Bang Hamid nih berarti udah 2 kali kesini ya, pada video kali ini ya. Yang pertama itu teman-teman semua kalau nggak salah di Gunung Cermai ya. Cermai itu 2 orang dan juga apa namanya Tektok. Nah, jadi teman-teman semua kalau belum nonton cerita Bang Hamid ya, itu ketika naik Gunung Cermai terus mengalami beberapa teror gitu kan, terus sampai akhirnya ketemu gelap dan ada kuncen atau apalah gitu ya yang menjelaskan begini gitu kan. Teman-teman semua langsung aja tonton di sebelah kiri atas ataupun di bawah video ini. Oke Bang Hamid, kalau pertama itu kan Gunung Cermai nih. Iya. Pada video kali ini Cermai lagi atau gunung mana lagi nih? Gunung Palasari. Gunung Palasari. Ingat ya, Palasari bukan Pulau Sari. Iya, nah, Palasari. Mungkin daerah mana itu? Daerah Bogor. Sentul. Oh, daerah Sentul. Berarti di Desa Sukamakmur. Oh, Bogor, masih Bogor ya. Masih. Nah, itu juga bisa jadikan referensi buat teman-teman semua nih. Jangan ke gunung gede aja, pengen yang lain ya banyak kok gunung daerah Bogor gitu ya. Banyak. Oke, kalau boleh tahu ngalamin kejadian apa tuh? Sedikit aja. Gue ngalamin temen gue ini biasa kesurupan, dia lagi keadaan haid. Itu kesurupan terus tuh di pertengah jalan sampai ke puncak. Kita ngecamp, temen gue berbuat yang enggak sampai dia disasarin, terus kita ikut nyari dia sampai 3 hari di situ. Oh, taruh berbuat yang enggak? Iya. Wah. Di dalam tenda. Dalam tenda apa? Minum atau sama perempuan? Oh, sama pasangannya, iya. Oh, cewek cowok. Iya. Oh, berarti begituan. Wah, nih ya kan banyak namanya tenda nih. Jalan juga. Tapi nanti namanya akan disamarin atau apa nih? Samarin, Bang. Samarin. Mungkin misalkan Bang Hamid salah sebut, kita sensor aja kali ya. Siap. Gitu ya. Biar lebih enak aja pembuat ceritanya nih. Oke. Mungkin teman-teman semua juga penasaran, begitupun juga dengan saya, karena ada beberapa hal yang tentunya sangat melanggar banget tuh, yaitu berbuat begituan saat di gunung. Tahan dulu bang ceritanya bang. Siap. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Waktu itu gue punya planning sebelum lebaran ke Gunung Palasari. Ya karena nggak terlalu tinggi ya bang, sekitar 1029 mdpl lah. Kita camping. Itu gue berangkat setelah seminggu lebaran. Tepatnya itu bulan Mei. Gue berangkat malam sekitaran abis Isya lah, jam 8. Singkat cerita, itu gue nyampe base camp jam 10 malam. Biasalah kita istirahat dulu, rebahin badan.
Itu trekking gue jam 11 malam. Jalan lah gue, itu 7 orang gue. 2 cewek, yang 5 laki semua. Gue mulai trekking itu naik ya kan, gue jalan. Nggak ada apa-apaan, biasa. Kita happy-happy lah, ketawa-tawa sambil ngobrol. Setelah kita udah setengah perjalanan, temen gue ini yang perempuan bilang, gue lagi halangan, lagi head, boleh nggak sih naik? Terus kita semua kan, ya lu nggak bilang dari awal. Kalau gitu mah tungguin di bawah aja, orang kita ntar pagi turun, kalau nggak siang. Udah nggak apa, udah telanjur, pada bilang kayak gitu yang lain. Akhirnya kita terus lanjut jalan. Nggak lama kemudian si cewek ini yang lagi halangan, dia kayak orang gak jelas gitu, nunjuk-nunjuk kanan kiri sambil melotot matanya. Itu apaan tuh? Itu apaan tuh? Gila apaan? Halusinasi lah. Ditepak tuh sama cowoknya. Udah apaan sih lu? Gak usah halusinasi. Gue takut. Akhirnya kita terus jalan. Udah dari situ dia tuh terus kayak nunjuk-nunjuk kanan kiri atas bawah. Ngelihat yang enggak lah, kayak halusinasi dia gitu. Dari situ kita terus jalan kan. Jadi kita ini nggak nurutin dia berhenti atau enggak, kita geber terus. Nyampe lah di gerbang selamat mendaki. Jadi kita foto-foto dulu. Terus si ceweknya temen gue ini yang lagi halangan, dia melipir ke kiri sambil lari. Dikejar lah sama cowoknya. Lu mau kemana? Tetep lari tuh. Gue semua ikut ngejar dia. Dia bilang, gue mau ke bawah, gue mau turun. Udah lu, nggak jelas lu ya kan, kata cowoknya. Udah ikut gua, udah kita lanjut jalan lagi. Ditarik tuh, dirangkul. Udah kita tanpa berlama-lama langsung naik tuh. Nggak jauh, sekitar setengah jam itu udah nyampe puncak. Setibanya kita di puncak, dirin tenda kan, itu lumayan rame. Sama kalau digabungin sama tenda gua ada 8 tenda lah. Gua kan 3 tenda. Sorry bang, itu nyampe puncak jam berapa? Kisaran jam berapa? Iya lupa. Jam 1 atau jam berapa tuh? Itu jam, kan gue berangkat trekking jam 11. Itu gue nyampe puncak jam setengah 1. Oh, emang 2 jam 3 jam nyampe? Iya, 1 jam setengah kita pas itu nyampe puncak. Dirin tenda lah. Di pas tengah-tengah puncak tuh, di Pelang Palasarinya. Setelah kita dirin tenda, biasa kita masak, makan, ngobrol, ngopi. Singkat cerita, itu kan 3 tenda. Yang 1 tenda ini gue bertiga cowok semua. Yang 2 tenda ini cewek cowok. Oh, pasangan baru bertiga cowok semua. Iya, itu gue sama temen gue yang cowok 2. Temen gue bilang gini, Mit, jangan tidur dulu, emang kenapa? Ini perasaan gue gak enak, emang kenapa? Lu kan tahu dia. Ya bahasa anak zaman sekarang, bahasa kasarnya, dia kan musang. Takutnya dia ngelakuin hal yang enggak. Akhirnya gue ikut dia kan, yaudah iya. Nggak lama kemudian itu sekitar jam 2, hampir setengah 3 ya. Itu gue ngedengar banget, karena kan ini tenda gue, tenda dia ini, terus tenda lagi kita bikin lingkaran sedikit lah. Tengah-tengah kita kasih matras sama plyseat. Itu kedengeran banget sama gue bertiga, jadi kayak suara gitulah, suara napas lah gitu ya. Nah kira diajak keluar, ayo keluar, coba kita pergokin. Langsung gue buka tuh bang, bener bang, lagi ngelakuin yang enggak. Begituan? Iya, maaf ya bahasa kasarnya, mesum lah. Berdua itu keadaan lagi telanjang. Itu yang halangan? Enggak, yang bukan halangan? Iya, yang satu lagi. Terus gue panggil yang temen gue yang lagi halangan. Dia lagi normal nih. Gue panggil, itu tuh bantuin dulu, lu tolong pakein baju dia. Soalnya si cewek ini pas gue buka, dia itu teriak-teriak nggak jelas, wah kenceng lah pokoknya. Nggak kesurupan sih, enggak, cuma teriak-teriak aja. Teriak-teriak desa atau? Enggak, setelah kita ada teriak-teriak aja gitu? Iya. Kayak kaget? Iya. Gitu? Iya, tapi gue lihat, gue bingung kesurupan apa dia kaget pas gue buka, soalnya teriak sambil ngotot matanya, sambil narik-narik gitu baju cowoknya. Wow, sambil narik-narik badan, tarik-tarik tangan. Surupan kata temen gue. Enggak, bukan, ini mah dia. Akhirnya gue suruh temen gue kan yang lagi halangin ini, suruh pakein baju lah, supaya kita, ya kali kita masuk dia nggak pakai baju, tutup lah pakai selimut dulu, soalnya dia rada gimana sih, susah lah ya kan, maksudnya setengah-setengah nih dia apa bukan.
Malah yang apa setelah si temen gue ini yang lagi halangan nutupin itu badannya kesurupan. Si yang bugilnya? Enggak, yang lagi headnya kesurupan setelah dia habis nutupin badan yang lagi habis mesum itu. Terus ditanya sama temen gue, hei ini siapa? Nggak ngomong, kayak nyengir lah, sambil tawa-tawa nggak jelas. Terus akhirnya gue tanya kan, ini siapa nih? Gue sambil ngeledek kan, sambil ketawa, soalnya percaya nggak percaya. Dia ngomong apa gitu kan ya, udah dia tuh pas gue tanya ini siapa nih, terus dia ngucap sambil nyengir kayak wajah marah ya kalau setahu gue. Jadi kayak ngomong kalian udah berbuat salah di sini gitu, sambil nyengir sambil pokoknya cengenges dah, kalian udah berbuat salah di sini. Terus di situ gue udah malas banget nanganin kan, gue keluar tuh, akhirnya temen gue yang nanganin, sadar lah. Terus dari situ si cewek yang bugil ini pakai baju, si cowoknya juga pakai baju. Gue pisah tuh, cewek yang lagi halangan gue satuin. Sama lo? Enggak lah, kali. Sama cewek yang halangan? Iya. Berarti posisi yang halangan ini udah sadar? Udah nggak terlalu kayak orang bego lah yang di awal. Cuman dia takut, gue takut kesurupan nih, kata dia gitu. Maksudnya si yang abis bugilnya. Setelah habis kita pisahin tuh, si cewek yang halangan ini kesurupan nyekek yang tadi gue bilang itu, yang cewek mesum itu tiba-tiba nyekek kan, tidur sampai sampingan dia nyekek kayak begini sambil teriak. Terus minta tolongin, manggil gue juga, manggil yang lain. Pas gue buka bener lagi dicekek sambil telanjang juga? Enggak lah. Oh enggak, pakai apa tuh? Sleeping bag. Iya, pakai itu. Cuman palanya kan nongol, dicekek. Jadi tidurnya dia depan miring. Dicekek tuh sama si yang cewek halangannya temen gue. Sambil nangis tuh, tolongin gue udah nyesek. Kira cowoknya ini, yang dua cowok kan, itu kan cewek cowok ya. Cowoknya pada nolongin tuh, pada misahin. Cowok-cowoknya ini pada masuk ke tenda, terus pada keluar tuh berempat. Ini gimana nih, Mit? Gue bingung kalau disatuin lagi ceweknya si ini ya kan temen gue, ntar yang ada kesurupan lagi. Gue bingung kan, lu kalau gue satuin lagi sama cewek lu berbuat lagi gak? Ini suasana udah gak enak, itu angin kenceng banget bang, bener-bener kenceng. Sedangkan Palasari itu puncaknya terbuka banget, nggak ada pohon. Oh, ngeplong gitu ya? Ngeplong banget. Okay. Udah kita tuh di tengah-tengah kayak bukit, kanan seling kanan itu udah jurang. Nah, makanya pas pas dia bilang ini gimana nih, akhirnya lu ngelakuin lagi geng 2 kalinya? Ya kagak lah, gue udah kapok. Ya udah dah, terserah, tapi yang penting lu jangan ngelakuin yang tadi lagi. Singkat cerita, itu kan udah pada masuk semua tuh ke tenda, udah mulai mau tidur lah, itu udah jam hampir 3:30. Gue ngedengar suara sleting tenda, dia keluar tuh, keluar, gue tegur, lu mau kemana? Ini gue mau ngambil air. Sama siapa? Gue lihat jam 3:30-an lah. Ini sama cewek gue yang tadi berbuat itu, ngambil air itu turun ke bawah. Ada tuh pokoknya di bawah, kita ke bawah terus. Ya udah, hati-hati lu. Kita tungguin. Itu gue nungguin sampai jam 5:30. Kok nggak nongol, nggak naik. Padahal kan nggak begitu jauh. Akhirnya kita di situ langsung packing lah ya kan. Maksudnya bukan packing tenda, kita beres-beresin barang dulu, kita sarapan dulu habis itu. Jadi mikirin perut dulu ya kan anak-anak. Dari situ setelah kita sarapan, kita langsung turun ke mata air. Pas udah nyampe mata air itu nggak ada. Temen gue ini berdua nggak ada. Sedangkan pas di mata air itu kan kayak selokan lah ya. Itu ada jalan lagi tuh, turun ke bawah terus. Di kiri juga ada lagi turun ke bawah terus. Gue bingung nih, masa dia turun ke bawah, ntar nembusnya kemana kan? Di situ anak-anak semua pada bingung tuh. Temen gue bilang gini, kita mencar, lu kanan gua kiri. Wah enggak dah, yang ada yang ini aja dua bocah ini aja kan udah belum ketemu nih, masa lu mau mencar? Akhirnya gue berlima tuh, gue nyari dia tuh, gue turun ke bawah. Bener emang kayak lembahan gitu, punggungan. Tapi gue nggak yakin, soalnya pas kita udah mentok di bawah itu udah pelong banget jurang, udah nggak ada jalan lagi. Kita balik lagi ke atas,
balik lagi ke tempat tenda itu pas puncak Palasari. Terus di situ kita rundingan kan, kita mau cari kemana nih. Itu gue lihat temen gue itu arah sebelah yang mau turun ke bawah, kan Palasari puncaknya 2 ya. Yang satu yang mau ke arah turun, satu pas banget puncaknya. Itu di puncak 2 itu ada temen gue berdua nih, tapi lagi madep sono arah mau turun. Gue kejar kan, lo mau kemana? No, dia no. Yang lain juga ngeliat semua. Oh iya, pada ngejar semua kan. Kayak tenda kita tinggal tuh, nggak mikirin tenda pas itu, belum sempet packing. Akhirnya pas sudah nyampe, dia terus turun ke bawah. Pas gue udah nyamperin dia nih, dia malah gue panggilin nggak nengok, terus jalan. Gue panggilin terus kan, kagak mau nengok sama sekali tuh. Ketika gue mau turun ke bawah, itu ini kan temen gue nih cewek cowok, arah turun ke bawah. Itu di belakang itu yang gue lihat sosok merah, tapi gue nggak tahu itu apanya. Sosok pokoknya itu selibatan lah, pokoknya selibatan. Gue jelas nampak banget, enggak kayak remang-remang. Tangannya itu panjang-panjang lah, kakinya juga melebar, panjang banget tuh kaki, kayak kaki bebek. Giniin dia, jadi badannya tuh gede, nutupin dia. Akhirnya gue langsung berhenti tuh, pas lari pada nabrak gue semua tuh yang di belakang. Soalnya gue mendadak. Lu kenapa sih? Nggak apa-apa. Di situ kan debat tuh, lu kenapa sih? Gue nengok ke depan lagi, teman gue ini udah kagak ada. Gue bingung dong. Itu udah jam 7 pagi. Gue di situ terus bang turun ke bawah. Gue sampai ngajak temen gue, ayo kita turun ke tempat base camp lagi. Gue turun ke tempat base camp, tapi sebelum nyampe base camp gue tahan. Gue takutnya kan dipanggil tim SAR atau gimana ya. Walaupun gunung kecil tinggi pasti ada juga tim SAR-nya. Oh udah nggak usah, kita naik lagi. Di situ gue bener-bener bingung dah. Gue mau turun ke bawah takut diomelin warga atau gimana, ntar warga pada ikut ke atas. Gue naik juga bingung mau cari kemana. Itu kan luas banget ya. Itu ada plang tuh. Kalau ke kanan itu puncak Palasari, yang di bawah itu tuh ke kiri curug. Gue lupa tuh curug apa namanya. Akhirnya gue naik lagi ke puncak. Itu ada pertigaan tuh pas banget pintu rimba itu Selamat Mendaki. Ke kiri ada lagi. Itu gue coba ke kiri, itu jauh perjalanannya. Nanjak lagi tuh, ternyata kita lurus terus lewatin punggungan lembahan, nanjak lagi ke kanan. Itu puncak, udah puncak lagi. Di puncak nggak ada apa-apaan, pendaki juga udah turun semua. Udah jam 8, jam setengah 9 lah. Setelah kita di puncak nggak istirahat lagi, terus kita nyari terus. Nah, singkat cerita itu kita udah ketemu malam. Kita belum turun nih karena belum dapat temen gue yang 2 ini. Itu udah ketemu malam sekitar maghrib lah, pas banget maghrib. Kesurupan lagi, yang si cewek yang lagi halangan ini kesurupan. Kan di puncak, sebelum puncak Palasarinya banget, itu kan ada puncak yang pertama juga. Itu ada pohon tuh, pohon satu pohon lah, nggak terlalu gede. Dia lari ke situ sambil mau manjat-manjat lah. Ditarik sama cowoknya, sama temen gue juga. Udah lu ngapain sih, kayak gila. Terus dia tetap kesurupan, kayak narik cowoknya. Wah, teriak-teriak nggak jelas dah, pokoknya kencang banget itu. Gue di situ udah puyeng banget kan. Udah bingung lah, nih kemana nih dia nih. Jangan sampai nyasar, soalnya yang bawa gue itu tetangga gue kan, istilahnya teman main gue dua-duanya. Pas gue udah nanganin temen gue nih yang kesurupan, nggak lama kita jalan lagi tuh ke arah bawah. Kita pokoknya mundar mandir terus atas bawah, sama kita keliling itu lembah-lembahan juga. Kesurupan lagi di arah turun tuh, yang di kalau Palasari kan ada tangga tapi kayak kapur gitu ya, batu-batu. Dia kesurupan di situ sambil jatuh guling-gulingan. Ketika dia guling-gulingan, itu kan gue bangunin tuh. Dia kayak megang pisau ya, pisau buat potong sosis lah. Dia ngapain megang pisau, kata cowoknya. Terus gue pengen ditusuk gitu, gue pegang kan tangannya. Lu mau bunuh gue, kata gue gitu kan. Dia gitu dah. Itu gue nggak tahu, jujur di situ gue berpikir ini beneran apa bohongan sih, kesurupan mulu. Gue sadarin lagi tuh. Dia bilang lemes kan, nunjuk tuh di belakang lu, Mit, ada sosok merah gede tinggi. Gue takut gitu. Kalau perempuan gimana sih, sambil nangis gue nengok, nggak ada lu, halusinasi doang lu, gila lu, begituin kan. Enggak, itu bener gede banget, dia mau bawa lu.
mana ntar yang ada gue bawa balik kan, gue ledekin tuh. Wah gila lu, diincer lo sama dia, orang dia lagi di belakang lu. Gue nggak percaya kan. Kata gue, udah yuk kita bangun, kita lanjut jalan lagi. Tuh udah malam lah ya kan. Dari situ kita terus turun ke bawah. Temen gue ini udah nyerah, ayo kita balik lagi ke base camp aja, kita tungguin di base camp. Oke lah, kita ke base camp tuh sekitar jam 12-an. Turun kita ke base camp. Akhirnya kok ditanya tuh sama abang-abang base campnya, sama si AA ini, kok udah kan itu kan naik malam minggu ya, malam minggu. Ini kita udah ketemu malam Senin, kok Senin baru balik, katanya minggu sore turun. Iya teman kita hilang, dua nyasar nggak tahu kemana. Waduh gimana tuh ya kan, dia juga bingung, takutnya ada masalah gede lah. Cari besok mulai cari lagi. Terus gue bilang, tapi jangan ngadu ke warga dulu ya bang, gue gituin kan. Iya enggak, yang penting ketemu aja, udah pasti ketemu kok. Setinggi apa sih emang Gunung Pasari? Dibilang kayak gitu, orang yang nyasar 3 hari ketemu kok, waktu belum lama. Singkat cerita itu pagi kita jalan ke atas lagi tuh. Kita lewat, pas nggak lewat kiri lagi, lewat pintu rimba langsung naik, nembus. Itu ada Sabang tuh, itu kan ada pohon-pohon kayak bekas kebakar. Kita ngambil ke kiri, itu lewatin punggungan tuh, rada turun sedikit. Itu udah bener-bener di jurang banget, nggak ketemu sama sekali. Terus si cewek ini yang temen gue kesurupan lagi, itu padahal pagi, kesurupan nari nggak jelas lah. Gue udah bodo amat kan, soalnya temen gue banyak ini yang nanganin dia. Tolongin ini, dia mau loncat nih ke jurang. Emang udah begitu bang. Itu mungkin kalau dilepas loncat kali, gue nggak tahu, orang ditarik. Gue terus jalan aja bodo amat. Akhirnya dia pada ikutin gue, si ceweknya digotong-gotong. Terus nggak lama gue giniin, lu bercanda kan gak kesurupan. Dia malah melototin gue, dia malah manggil gue. Pas gue deketin, apaan lu bercanda kan, muka gue dirauk beneran. Beneran kali ini ya, kata gue. Gue lanjut jalan terus bang. Itu kita kan ini puncak Pasari, itu kita turun ke jurang itu. Kalau di kanan kan ada gunung lagi tuh, gua nggak tahu gunung apaan, jelas banget. Itu kita di tengah-tengah tengah-tengah kanan, di kanan puncak Pasari, di kiri nggak tahu puncak apaan. Jadi kita lewat punggungan nih, lembahan. Kita muter, nembusnya itu mata air. Air yang ngambil air itu? Iya, nembusnya itu mata air. Jadi kita muterin puncak nih bulatan. Di situ nggak ketemu sama sekali juga, tapi di situ gue nemu dompetnya temen gue nih, ada yang kemarin kan nggak ketemu. Ketika kedua kalinya itu gue nemu dompetnya temen gue. Ini dompet si ini kali ini. Wah iya bener, orangnya mana? Pada lari kan naik ke atas tuh, pada mencar. Akhirnya jangan mencar dulu, kata gue. Si temen gue nih cewek kesurupan lagi di bawah. Cuman dia nyebur ke mata air itu sambil ngobak-ngobak lah, nggak jelas. Kata gue, ini kenapa sih sebenarnya, kesurupan apa enggak kan? Kalau gue kan gimana ya, nggak terlalu ini banget. Kelamaan gue pikir dia beneran nih pasti. Ya udah gue gotong kan, dia ya nggak dalam bang, mata air ya kan, basah semua tuh bajunya. Di situ gue lihat kan lu kayak ikan cupang, lu ngobak ya kan. Dia nggak mau ikut tuh, udah gue tunggu sini, ntar juga tuh 2 bocah balik lagi, kata si cewek itu. Kagak lah, kita naik, kata temen gue tuh. Terus gue langsung ngomong ke temen gue, bener kali, kita tunggu sini aja. Yang diomongin gue rada percaya tuh, soalnya emang kita nyari-nyari tuh udah nggak ketemu. Pas kita nungguin berapa lama, sekitar sejam 2 jam, nggak datang. Udahlah yuk, jangan lagi. Nah kita ke atas lah, itu udah rada siang ya bang. Kita ke atas, ke puncak lagi. Itu udah lumayan ramai lagi tuh. Hari Senin adalah sekitar 4 tenda, sekitar berapa pendaki gitu. Ditegur tuh, bang yang kemarin ya kok nggak turun-turun, dia lagi nyari temen. Akhirnya dia pengen ikut bantu. Gue bilang nggak usah, kita aja. Terus gue kayak pengen ke arah Curug gitu kan, lumayan jauh tuh, 2 jaman lah jalan kaki. Coba yuk kita ke Curug. Akhirnya gue turun ke bawah, lewatin pintu rimba lagi. Pas udah nyampe sebelum pemukiman warga itu, kalau ke kiri kan base camp, ke kanan Curug terus udah Gunung Kuta lah kan, tetanggaan. Itu gue jalan ke Curug, padahal jauh banget kan, mereka semua pada ngikut.
Gue tembusin tuh curug. Setelah gue singkat cerita, gue nyampe curug nggak ada juga. Pada ngomel, sia-sia anjir, udah jauh-jauh, capek banget. Karena kita di situ istirahat tuh lama sampai sore. Kita makan, ngopi, ngobrol, nenangin diri lah bareng-bareng. Pas sudah jam 3 sore kita lanjut lagi ke arah Gunung Pasari ini dari Curug. Itu ketemu maghrib di situ. Itu pada bilang kita ke base camp lagi aja yuk. Temen gue bilang udah nggak usah, kita cari terus sampai ketemu. Gue nggak enak nih, kasihan ntar kita balik-balik dari sini kena masalah gede. Ya udah, akhirnya kita naik lagi tuh ke puncak. Tenda gue itu nggak diituin bang, nggak nggak dibongkar-bongkar sama sekali. Makanya pendaki-daki juga pada nanya kan tenda siapa. Akhirnya gue titipin lah. Singkat cerita itu gue nyampe tenda, itu gue istirahat lagi di tenda. Capek kan, lelah ya istilahnya mah. Gue semua tuh pada masuk ke tenda, tidur. Kita bangun jam 5. Kita masak lah, sarapan, ngopi, ngobrol. Di situ kan puncaknya luas. Terus di situ gue kayak ngajak temen gue nih, sholat subuh yuk, sholat subuh. Diginin gue, tumben lu kemarin gak sholat. Emang apa orang sholat nggak boleh? Akhirnya sholat lah. Setelah gue beres sholat, gue ke tenda tuh, kan gue di tengah-tengah puncak tuh, banyak juga pendaki yang sholat. Ditanya, udah lu sholatnya? Udah. Akhirnya gue langsung bilang nih ke temen-temen gue, coba yuk kita ke mata air. Ayo dah, ayo. Ada nggak? Lu yakin nggak? Ada pasti, insya Allah. Gue bilang begitu. Ya udahlah, kita semua tuh turun ke mata air, dekat teman, paling 10 menitan lah. Pas ketika kita udah nyampe mata air, itu ketemu bang, temen gue itu ketemu dua-dua cewek cowok. Dia lagi sama posisinya normal, lagi makan juga. Yang gue bingung itu makanan dari siapa, kan dia cuma bawa botol 2 doang. Pas dia mau turun itu, mau ke mata air turun, dia lagi makan biasa kayak suap-suapan. Di situ gue dalam hati, ini bocah nggak ada kapoknya. Akhirnya gue sebelum nyampe pas banget mata air itu kan turunan nih, gue berhenti dulu tuh. Taruh dah, ini dia apa bukan nih? Gue takut salah orang doang, takut jurik. Gue langsung bilang begitu aja kan ke dia. Pada enggak, kayaknya dia bener bajunya napak juga, duduk di batu. Kita semua lari kan, temen gue pada melukin temen gue yang cowok. Yang cewek ini yang lagi halangan melukin cewek, lu kemana aja gue cariin. Gue nggak kemana-mana, dia bilang gitu. Itu gue udah muter-muter turun ke base camp, sampai bolak-balik 3-4 kali ke mata air. Terus kita naik lagi ke puncak. Itu udah bener-bener capek, kita udah bener-bener lelah banget. Kata temen gue sampai bilang gini, ini kalau dibayangin kita udah nyampe puncak Semeru, udah 3 kali sampai puncak inian, Palasari. Terus dia berdua malah ketawa, keren dong Semeru. Akhirnya di situ kocak kan, gue juga ikut ketawa ya. Ini lu bukan sih, ini gua Mit, emang apa? Lu nggak ada kemarin. Akhirnya gue perdebatin tuh di situ, gue kayak ngotot gitulah. Lah ini gue sehat-sehat aja, terus lu kemana? Gue tuh sama cewek gue waktu ngambil air itu gue ketemu kakek-kakek. Ya kayak bawa pacul, pakai kaos kutang doang, kata dia gitu. Terus kakek-kakeknya kemana? Udah turun ke bawah lah, udah balik. Terus lu pas ketemu itu lu kemana? Gue ikut ke bawah. Gue itu ke rumahnya si kakek itu, ada di gubuk, tapi nggak ada rumah sama sekali, cuma 1 gubuk doang. Saung kali, tengah-tengah sawah mah. Enggak, rumah orang masih di hutan kok, masih di daerah gunung ini tapi di hutan. Udah tua nggak kakeknya? Gue interogasi kan. Tua banget gila, dia udah bongkok, bawa bayam lah, kangkung sama pacul. Gue penasaran kan, jauh gak? Nggak jauh sih, kita turun doang tuh. Lah kemarin itu gue kemarin gue sama anak-anak situ tuh jurang. Kan ada lagi nih sebelah kiri, itu jalannya kecil, kita turun ke bawah. Akhirnya gue ke depan kan, emang gak jauh. Iya bener, ada lagi tuh jalan. Gue minta sama anak-anak, coba ke bawah. Jauh gak nih? Gue tegesin lagi tuh, enggak kok deket. Ya paling berapa menit, cuma belasan. Gue ajak dia juga nih berdua, coba turun. Akhirnya singkat cerita kita turun ke bawah. Pas ketika udah nyampe bawah itu belok lagi ke kiri tuh melipir. Nah dia nunjuk tuh rumahnya tuh, ngeliat semua kan. Lah iya itu rumah dari bilik lah. Dari situ kita langsung nyamperin kan. Ya kayak ada amben gitu, rumah-rumah zaman dulu lah.
mana kakek-kakeknya, kata gue gitu. Ada kayak dalam, dia bilang assalamualaikum kek, assalamualaikum kek, sampai 3 kali 4 kali lah nggak dijawab. Akhirnya temen gue ini nekat, coba gue masuk lah, di apa tuh, di dobrak pakai kaki. Ya kata gue, yang sopan kalau buka, lu kenapa-napa aja. Mana nggak ada anjir, ini nggak ada barang-barang sama sekali, kosong banget, kosong. Yang ada sepatu bot, baju sarung-sarung lah, sarung kotor. Nah terus si cowok, yang teman gue ini keluar. Ini kan gue pada di luarnya, di depan rumahnya. Dia keluar di pintu tuh, madep ke kita semua. Itu gue sama temen-temen gue semuanya ngeliat kakek-kakek itu di dalam. Dia ngomong ada apa? Sambil narik baju temen gue ini. Ada apa? Tapi matanya ke kita. Ya kita mau nyari kakek. Gue langsung ngomong, emang waktu itu yang temen teman saya yang 2 ini ikut kakek. Kakek bilang, si kakek ini bilang iya. Berarti orang dong. Dia diajak sama orang, bukan makhluk goib. Gue di situ masih, pikiran gue masih belum pasti ini ya kan, masih kemana-mana lah, ini orang apa bukan sih, masa berani banget di tengah hutan. Dia narik temen gue, coba diginiin sampai nggak sopan. Dia bilang, saya nggak senang sama kelakuan kamu. Ya kayak saya minta maaf. Udah sana kalian tinggal aja nih temen. Wah nggak bisa dong. Akhirnya gue tarik kan temen gue, hati-hati kalian di jalan. Dia langsung nggak ngomong deh, langsung gak ada omongan tuh. Pas gue habis narik temen gue, langsung cabut lagi kita ke atas lah. Kita lewat punggungan tuh, melipir di bawah. Nyampe pas ketika udah di atas itu, gue nengok ke belakang. Pas gue nengok ke belakang, itu rumah kagak ada bang, nggak ada rumah sama sekali. Orang hutan, pohon-pohon juga tinggi, pohon pinus lah bisa disebut. Kan gue bilang, itu nggak ada rumahnya tuh, rumah goib. Gue langsung kayak gitu kan. Pas dia pada nengok, apa sih orang ada, ini gila ya, halusinasi be lu, dibilang kayak gitu. Gue nengok lagi nggak ada. Di situ kan sampai debat, sampai udah yuk gue seret kan temen gue, samperin ada apa enggak. Akhirnya kita ke bawah tuh buat mastiin. Kan kita lihat dari atas, ketika kita di bawah itu rumah udah nggak ada. Nah temen gue ini tiba-tiba dua-duanya ketawa bang, ketawa kenceng banget, kayak ketawa jahat. Wah lah, kita semua langsung nengok kan. Wah, lu semua gue sesatin di sini, nggak bakal bisa turun. Akhirnya gue ngelawan kan. Kalau gue kan kayak bukan nantang sih ya, karena gue lebih ke percaya adanya Tuhan ya kan. Nggak bakal kita sesat di sini, kita tahu jalan kok, udah hafal. Dia langsung nantang, lu nantang gue tepak tuh temen gue, apaan sih lu, gue tahu ini bukan lu. Dia langsung kaget tuh, langsung nunjukin kepala di depan gue. Setelah dia tawa-tawa lah, debat sama gue langsung tarik temen-temen gue ke atas semua. Singkat cerita itu kita udah ini kan kayak lembah hantu yang tadi mau ke arah ini mata air. Itu ada kakek-kakek yang tadi, tapi bukan kakek-kakek yang tadi ya. Itu ada kakek-kakek, tapi yang mirip lah, sama halnya yang disebutin sama temen gue nih, yang 2 ini, bawa pacul sama bawa bayam, kangkung, sayur-sayuran lah. Nah tuh kakek-kakek yang tadi kok beda sih mukanya ya kan. Yang tadi mah gagah banget, bisa dibilang bapak-bapak, nggak terlalu kakek-kakek lah. Ini kakek-kakeknya. Di situ gue bingung, anggap semua itu bohongan bang. Jadi temen gue ketawa lah, apalah, dia gimana sih, orang bercanda apa gimana kan. Tapi di situ kayak beneran. Gue akhirnya negor lah kakek-kakek ini. Kayak emang kemarin teman saya ini sama kakek diajak ke rumahnya. Iya, dibilang rumahnya yang mana? Rumah kakek mah di bawah yang sebelum base camp. Dia bilang kayak gitu. Lah katanya di bawah itu, di bawah mana? Itu mah nggak ada rumah, hutan, jarang ada yang masuk situ. Itu banyak hewan, ada babi, ada segala macem lah. Diem aja temen gue nih yang habis hilang tadi tuh. Setelah itu temen gue ini yang lagi head ini kesurupannya ini, dia langsung teriak, turun sampai 3 kali tuh. Terus si cewek yang surupan ini bilang, mau turun apa celaka?
buruan turun. Di situ gue percaya kan, karena udah banyak kejadian. Akhirnya gue sadarin lah ya kan. Dia sadar tuh sambil nangis, ayo gue mau turun. Akhirnya tanpa berlama-lama kita turun lah, pamitan tuh sama kakek itu. Emang kakek itu gue liat kayak orang, tapi pas kita udah nanjak, udah mulai ke puncak, gue nengok itu, kita nengok semua nggak ada. Itu ngeliat semua, lah gak ada nih kakek-kakeknya. Udah buruan, lari tuh gue kan, udah merinding banget. Tibalah kita di puncak, packing tenda semuanya, barang-barang kita tuh. Singkat cerita kita langsung terobos terus tuh, turun sampai bawah, sampai base camp lah ya kan. Di situ udah setelah kita packing dari puncak kita turun tuh nggak ada apa-apaan. Cuman temen gue ini dua cewek cowok yang habis ngelakuin kayak gitu, kayak apa ya, matanya ini bukan mata ya, kelakuannya ini kayak dibilang orang idiot lah. Diajak ngobrol nggak nyambung ketika kita pilihan turun. Di situ udah mulai nggak nyambungnya. Setiba kita di base camp, akhirnya dibincangin lah sama pihak base camp, sama warga juga. Udah pada tahu tuh warga, ini gimana nih, udah nyampe, udah hari Selasa sore lah ya kan, ada Selasa sore. Terus disuruh cerita lah segala macem, gini kenapa bisanya. Tapi cuma kita nggak nyeritain dia berbuat itu, cuma nyasar doang ketika ngambil air. Dari base camp kita istirahat dulu kan itu kan base camp kayak teras rumah lah ya, rumah orang-orang Sunda gimana sih, teras rumah tuh bukan base camp banget, rumah orang tapi dia di base camp. Lagi ngumpul ngobrol biasa, ngelonjorin kaki, ngopi-ngopi. Temen gue yang lagi head ini bilang, "No, di belakang lu ada sosok merah lagi yang tadi gue lihat." Sebelumnya kan gue juga ngeliat, cuman nggak begitu jelas. Pas gue nengok, temen gue semuanya nengok gue tuh, apaan nggak ada. Gue nengok ada tuh dia lagi di amben balai. Di balai tuh dia matanya melotot sambil kayak marah gitu. Udah setelah itu kita hirauin kan, gue nggak ngomong iya ada, enggak, cuma nengok doang. Udah gue diem, nggak ngomong ke si cewek itu lagi. Akhirnya gue tegur, udah lepas sih, udah di bawah masih aja halusinasi begituin. Singkat cerita kita balik tuh malam lah, abis isaan jam 8. Udah kita balik dari base camp, nyampe rumah alhamdulillah selamat, nggak ada apa-apalah. Nah itu ya teman-teman semua, cerita dari Bang Hamid ya ketika melakukan pendakian Gunung Palasari Bang ya, yaitu di daerah Sentul sana ya. Iya, Sentul. Nah memang tadi Bang Hamid ini mendaki Gunung Palasari kan bertujuh tuh. 7 orang. Yang dimana ceweknya 2, cowoknya 5, dan bawa 3 tenda. Iya. Kan gitu. Nah yang pengen gue tanyakan ini sebenarnya banyak nih. Tapi yang pertama gue tanyakan tuh cewek kan, yang cewek head itu loh ya. Nah cewek head itu berarti sebelum naik gunung atau sampai di base camp dia nggak cerita kalau dia head? Nggak cerita. Dia cerita ketika udah setengah perjalanan mau masuk yang gerbang lah, selamat mendaki, baru cerita. Nah baru cerita tuh dia si cewek, bisa dibilang yang head nih kita yang si A lah ya, si A ya yang berbuat asusila nih, si B lah ya, biar enak nih. Nah si A ini ternyata ya halangan kan ya umum ya untuk perempuan yang normal gitu kan, halangan umum lah. Dan itu memang mungkin nggak 1-2 pendaki yang ketika naik gunung terus di hari pendakinya tiba-tiba menstruasi gitu kan. Nah, gitu. Tapi si ceweknya ini bawa roti Jepang nggak tuh Bang? Bawa. Oh bawa. Berarti dia udah tahu. Udah. Kalau nanti akan haid. Sebelumnya kita berangkat juga dia sebenarnya udah head. Cuman dia baru ngomong tuh sebelum kita nyampe pintu rimba lah. Oh gitu. Gue lagi halangan nih, lagi head. Dia bilang kayak gitu. Oke, nah terus kan sempat kesurupan, entah itu berapa kali lah ya. Kesurupan yang begini begitu. Tapi ketika saya puncak itu kan, sebelumnya puncak kan jam 11 malam tuh Bang. Itu kenapa milih pendakian malam tuh Bang? Karena kalau teman-teman gue juga ngajaknya malam. Dan kita nanya ke abang base campnya ini nggak terlalu jauh, paling lama 2 jam. Dan itu boleh ya? Boleh. Malam, oke. Nah
Terus juga kan sampai puncak ini ternyata ada temennya Bang Hamid nih yang firasatnya nggak enak nih. Iya. Nggak enak, dan itu kan tadi dijelaskan 3 tenda, yang satunya ini si A sama pasangannya, cowoknya, terus si B yang nggak menstruasi sama pasangannya, dan Bang Hamid bersama 3 cowok semua nih, gitu kan. Nah, berarti kan yang pasangan ini isinya tenda kapasitas 2 ya? Iya, 2 baru yang kapasitas 4 ya? Ya, kita yang kapasitas diisi sama 3. Oh, yang kita tapi diisi 3. Oke, nah. Ini kan sempat ngedenger ya begitulah suara-suara ya kenikmatan duniawi yang dosanya begitulah ya. Nah, kenapa pertama kali denger suara itu tuh siapa tuh, Bang? Kita semua ngedengar bertiga, karena posisinya belum tidur. Belum, karena kan emang udah diwanti-wanti gitu. Oke, dan tadi juga dicap kalau si cowoknya apa sih, cewek yang musang itu? Cowoknya musang. Karena kan teman kita juga nih, teman-teman main lah. Jadi tahu ya, jadi tahu watak-wataknya gitu ya. Nah, sampai kan dibuka kan ternyata keadaannya, mohon maaf, yang depan pakaian tuh, dua-duanya. Itu lagi ngapain tuh, Bang? Iya, lagi berbuat. Lagi tindih-tindihan? Iya. Oh, berarti nggak cuma kayak cewek-cewek kayak ciuman atau apa, tapi bener-bener begitu ya? Iya. Layaknya suami istri mungkin itu ya? Dia. Tapi itu belum suami istri? Belum, masih pacaran. Masih pacaran. Nah, ada kemungkinan nggak si A ini berbuat seperti itu juga? Menurut Bang Hamid aja nih. Yang tadi ini? Yang kesurupan? Yang halangan? Iya. Iya. Cuman nggak begitu, tapi ya walaupun perlu kan tuh mesum lah ya, udah mesum lah ya gitu kan. Mesum kan nggak harus begitu-begitu, kita cuma tau apalah itu udah mesum lah gitu kan. Mungkin ada lah ya, pastilah ya gitu kan. Nah, terus kan sampai akhirnya si B ya gitu bilang yang berbuat ini si B ya. Nah, si B ini kan sempet dipakein baju dulu, dipakai apa dulu sama si A ya. Nah, sampai akhirnya kan si B ini diajak ke tenda si A nih. Sampai akhirnya satu tenda. Akhirnya kan yang si A ini ngecekek si B. Gitu kan. Nah, sampai akhirnya kan yang cowok-cowok semua bangun karena teriakan dari si B. Iya kan? Si A. Si B. Oh, si B. Yang dicekek sama si A. Oke. Nah, terus kan kemudian ada sedikit debat tuh bahwasanya cowoknya gue tidur lagi aja sama dia setenda. Iya. Nah, kenapa pada saat itu si B ini yang ngelakuin begituan nggak diajak ke tenda yang bertiga? Atau mungkin digabung? Walaupun saat itu kan si cowoknya mengatakan kalau iya gue nggak akan berbuat lagi kok. Iya. Nah, kenapa pada saat itu nih nggak diajak ke tenda yang isi 3 orang? Iya, yang kap 5 itu. Kenapa tuh? Itu gue nggak kepikiran sih sama temen gue juga. Jadi dia kan berdua nih kap 2. Jadi yang gue satuin tuh cowok-cowok sama cewek-cewek. Terus setelah kesurupan lah yang tadi gue ceritain, nyatu lagi. Sedangkan itu tenda juga luas sih emang. Cuman gue nggak kepikiran buat dulu sini aja. Yang si cowoknya yang berbuat itu. Jadi gue bilang udah gue wanti-wanti juga kan, udah lu nggak usah, yang penting lu nggak ngelakuin kedua kalinya. Soalnya kan yang pertama itu kan ke gap nih. Iya. Alasannya kan ya begitu mesum, dipindahin ke tenda yang cewek sama cewek, ngecekek. Nah, kalau dipindahin lagi kan mungkin lah gitu kan. Kenapa nggak yang isi 4 orang gitu kan? Bisa jadi sih. Cowoknya ini atau enggak ditumplekin aja gitu kan. Oke, tapi itu ya nggak tahu lah seperti apalah teman-teman semua. Tapi sampai akhirnya kan pagi ini kan dia keluar pagi-pagi ya keluar. Subuh itu. Iya, subuh lah ya, pagi lah. Ambil air. Berarti kan dari sekitar jam 2 jam 3 kan dia nggak tidur dong. Sampai akhirnya dia pindah sama ke cowok gitu. Kalau tidur mungkin subuh nggak akan bangun. Nggak bangun. Makanya dia tidur ke air, mungkin dia haus. Iya. Ya kan, dia berdua. Nah, mungkin juga saat itu juga ngelakuin hal yang sama. Gitu bisa kan? Jadi. Nah, tapi kenapa ketika si cewek yang mesum ini sama pasangannya hilang atau nggak ketemu, kenapa Bang Hamid nggak langsung ke base camp untuk minta bantuan supaya lebih cepat dicari, ditemukan gitu?
Karena pada saat itu kita kayak takut banget buat warga itu tahu. Di situ tuh teman-teman gua berpikirnya kayak gitu. Temen gua bilang, kalau sampai warga tahu nih, kalau sampai base camp tahu terus nyambung ke warga bakal viral. Jadi kita temuin dulu aja. Kan pas hari keduanya tuh kita turun ke base camp, nginep dulu kan. Itu kita paginya suruh naik lagi. Oke, nah berarti kan pada saat kejadian di subuh itu Bang Hamid bersama 5 rekannya nyari tuh. Nyari. Nah, sebenarnya lebih jauh beresiko sih ketika Bang Hamid nyari karena iya benar. Karena kan nggak tahu titiknya di mana, nggak tahu jurang tuh di mana, ditambah lagi yang si cewek juga ikutan kan, itu yang men itu kan. Nah, sampai akhirnya kan nggak tahu lah beberapa kali kesurupan, sampai akhirnya memutuskan di hari kedua ya. Iya. Hari kedua berarti di hari apa? Senin pagi. Hari Senin pagi. Nah, turun tuh ke base camp. Turun. Ngomong dah sama base camp nih, ya kan? Ngomong. Pihak base camp ya. Bahwasanya begini, tapi nggak nyeritain apa triggernya nih. Yang dilakuin cuma hilang, cuma nggak tahu kemana. Iya, ketika lagi ke mata air gitu kan. Nah, akhirnya pihak base camp ini nyuruh Bang Hamid lagi nyari. Pihak base camp nggak nyari. Bilang tadi kan yang gue bilang ini, dia bilang ya udah nanti cari lagi. Kita cari lagi tuh sampai ketemu. Yang penting mah ketemu. Terus gue bilang tapi jangan bilang ke warga dulu ya gitu. Ya udah nanti saya coba sama tim saya nih ada buat ikut nyari. Oh, berarti nanti saya nyusul, dia bilang. Oh, nyusul. Iya. Tapi kan di situ gue nggak ketemu. Akhirnya ya udah gue jalan. Maksudnya gue jalan tuh. Dan di situ juga gue bilang udah nggak usah deh, kita aja. Gue bilang kayak gitu tuh. Udah nanti saya ada tim. Dia bilangnya kayak gitu. Nah itu kan sempat saya nyusul. Iya. Tapi nggak ketemu. Nah ketika udah ketemu temennya Bang Hamid terus ke base camp lagi, nanya lagi gak bahwa bapak kemarin ke atas apa enggak? Gitu. Gak nanya. Oh, apa respon dia ketika turun? Ketemu di mana atau gimana iya, nanya gitu. Ketemunya di mana? Udah sampai hari Selasa nih. Selasa malam Rabu lah. Baru ketemu. Emang ngapain aja? Kemana aja? Oke, nah terus kan sampai akhirnya Bang Hamid naik lagi nih ketika base camp ya. Terus kan disuruh sama pihak base camp tuh. Jadi cari sampai ketemu. Iya. Kayak nyari sampah yang kita buang, cari ketemu. Padahal kan orang gitu kan, gitu kan. Seharusnya nggak tahu lah tuh salah siapa gitu kan. Tapi prosedurnya kalau kita lapor biasanya di base camp itu beberapa orang untuk ketika ada apa-apa naik ke atas untuk melakukan pertolongan. Biasanya seperti itu tuh biasanya. Nah, oke. Terus akhirnya naik lagi ke atas sih Bang. Tapi yang gue anehnya adalah si cewek kenapa ikut naik ke atas? Bahkan udah menstruasi. Iya. Udah banyak gangguan. 2 hari kan berarti tuh. Iya. Kesurupan begini. Terus juga diajak lagi. Iya. Kenapa nggak dititipin di base camp? Itu di situ termasuk gue ya sama temen-temen gue kayak nggak kepikiran gitu Bang. Nggak ada pikiran kayak dulu sini aja lu lagi halangan, nggak usah ikut. Enggak, jadi kayak naik aja udah gitu. Di situ tuh nggak ada pikiran lu nggak usah kayak ngelarang dia nih. Enggak gitu, kayak terus aja nyari dia. Jadi di pikiran di benak itu terus nyari dia Bang. Oke, itu kan si cewek walaupun nggak menstruasi kan, kalau cewek kalau untuk nyari seorang itu kan belusukan kemana-mana pasti kan. Terus Bang Hamid sempat berarti kan keluar jalur dari pendakian lah ya, berlima itu. Apa nggak takut untuk nyasar lagi Bang? Jadi kayak nyari orang nyasar tapi kesasar gitu takutnya. Itu yang ada di pikiran gue saat itu. Dan tempat juga kan kita pengen mencar. Gue bilang nanti kita takut nyasar, kita nyatu aja. Jadi di pikiran gue ini kalau kita nyasar kan rame-rame gitu. Jadi udahlah, kita di pikiran gue ini selain kita nggak bakal nyasar karena kita nyatu gitu, kita gampang buat ngingetin jalan. Jadi pada saat itu gue intinya nggak ada pikiran kemana-mana Bang, cuma nyari itu temen doang. Itu udah nggak kepikiran ini itu enggak. Nah berarti kan jangan sampai teman-teman semua ketika kita evakuasi tapi kita yang dievakuasi kan banyak tuh seperti itu tuh. Tapi seharusnya kalau misalkan teman-teman atau temannya kita ada butuh pertolongan lebih baik
turun aja lah, atau nggak nitip pesan. Misalkan kita mau turun tapi nggak sanggup, kita titip pesan ke pendaki lain, bahwasanya tolong nanti sampai base camp laporin kalau teman saya hilang atau apapun itu, gitu kan? Iya. Kan pada saat hari Minggu sore itu ada pendaki yang turun tuh. Ada. Ini kan? Nah, ketika ada pendaki orang turun itu, kenapa si rombongan lainnya nanya nggak bang? Atau abangnya cerita bahwasanya, bang lihat teman gue gak yang 2 orang? Bang lihat teman gue gak 2 orang? Iya, kita ketemu pas dia mau lagi packing mau arah turun, itu di puncak. Dia nanya kan, ini yang kemarin ya bang? Karena kan kita sempet turun juga ke base camp, dan dia naik. Di hari Minggu kan turun dia nih. Oh yang Minggu pertama. Oh yang turun. Hari pertama. Yang turun. Itu kan berarti kan Minggu subuhnya kan udah nggak tahu kemana. Iya. Si pendaki lain ini kan entah itu siang atau sore. Iya. Kan turun tuh. Turun. Berarti kan di hari Minggu itu Bang Hamid belum turun. Belum. Nah, sempet nanya ke rombongan itu nggak? Sempet. Katanya apa? Kan gue nanya, bang ngelihat temen gue gak? Kan dia kan tahu tuh tenda gue. Kita tenda nggak jauh-jauh lah sama tuh rombongan. Lihat temen gue gak yang mana? Sepasang cewek cowok. Yang satu cowok rambutnya gondrong, pakai topi rimba. Yang satu cewek pakai kerudung. Enggak dah, nggak ngeliat sama sekali. Kita semalam di tenda terus. Tuh. Oh, berarti nggak ada yang tahu ya? Nggak ada. Dan saat itu juga Bang Hamid datangnya malam gitu malam. Ya? Oke, nah. Terus kan sampai akhirnya ketemu nih Bang ya? Ketemu di mana? Mata air. Mata air lagi? Iya. Tapi kan berarti selama 3 hari? 3 hari. 3 hari bisa dibilang 2 hari di puncak? Iya. 1 hari di bawah? Di bawah. Nah, itu logistiknya gimana Bang? Itu logistik kita banyak Bang. Oh banyak? Banyak, karena waktu itu emang kita niatnya camping. Itu kita kayak buff crab lah apa nggak tahu lah. Tuh kayak ada burger, ada segala sayur-sayuran. Emang rencananya nggak semalam itu aja ya? Iya. Oh. Kita jadi kan malam Minggu naik nih. Kita Minggu sore turun. Minggu sore turun? Iya, jadi itu kita niat kita nih dari rumah sampai berangkat itu kita niat mau ke puncak satunya lagi kan ada tuh. Jadi kita turun dari Pasarin, nanjak lagi ke puncak satu itu, gue lupa gunung apa gitu, ada. Oh, berarti kan abang regisnya itu Minggu pagi? Iya. Turunnya tuh di gimana sih, malam Minggu? Malam Minggu kita naik jam 11 malam. Minggunya itu kan turun? Iya. Minggu itu sore. Rencana awal Minggu. Iya. Awal berarti kan sekitar buat semalaman aja tuh. Iya. Logistik. Dan di pihak base camp juga kan ketika abang turun Senin itu nanyain. Iya. Berarti kan saat itu logikanya emang buat semalam kan? Buat semalaman. Gitu kan? Soalnya kan nanya, mana kamu di hari Senin kok belum turun? Berarti kan di hari Minggu doang dong daftarnya. Iya. Tapi itu bisa mencukupi di logistik di Minggu dan juga Selasa tuh Bang? Cukup. Karena yang 2 ini nih nggak bawa logistik sama sekali. Ketika ketemu dia lagi makan, gue nggak tahu makan apaan. Di situ kita selama nyari itu, selama belusukan lah ya, itu emang jarang makan. Jadi nggak ada kepikiran kayak buat makan, paling minum terus gitu. Oke, nah kita udah clear masalah logistik, memang ada spare Bang ya? Iya. Ada spare gitu kan, tapi yang satu lagi adalah yang mungkin gue bingung sih, ketika sampai di mata air itu subuh ya, Selasa subuh ya? Pagi ya, iya. Ketika habis sholat subuh kan itu kan? Iya. Nah itu kan ketemu tuh si cewek sama si cowok lagi tuh, lagi makan. Nah kenapa nggak ketika saat itu langsung turun? Tapi malah memvalidasi kalau si 2 orang ini ngelihat kayak kakek. Kan sempet sampai turun sampai nengokin rumah tuh. Iya. Kalau ini kan seharusnya ketemu langsung udah turun gitu. Iya. Itu di situ gue ya buat gue ini nggak tahu. Iya emang kalau yang benernya mah seharusnya kita langsung turun, naik ke puncak turun. Ini gue malah kayak penasaran mau ini ke rumah itu yang ada rumah katanya. Gue nggak kepikiran buat turun. Nggak tahu kenapa itu. Ke goibnya tuh itu ya. Dia. Oke. Nah sampai akhirnya kan ke atas lagi nih Bang, itu kan kayak capek banget gitu kan. Iya. Turun naik lagi. Gue mikirin si ceweknya sih yang menstruasi itu loh. Pasti. Naik turun terus sampai akhirnya nyampe di base camp. Ternyata udah gembar-gembar warga. Nggak nginep lagi, langsung OTW pulang. Itu kasihan ceweknya sih menurut gue gitu. Iya emang. Bahwasanya walaupun cewek nggak menstruasi dan apapun itu, ya tetap kondisi perempuan kan emang lemah teman-teman semua. Tapi
semoga aja di balik cerita dari Bang Hamid ini memberikan kita semua pelajaran Bang ya, bahwasanya ya kalau di gunung ya jangan apa namanya berbuat seperti itulah gitu. Jangankan di gunung gitu, kalau kita belum ada kesahannya secara agama gitu kan, secara peradilan agama ya jangan sampai melakukan hal seperti itu gitu. Jadi teman-teman semua jangan mandang wah di gunung ini nggak boleh berbuat begini tapi gue hotel aja gitu kan biar boleh. Enggak, tetap kesahannya kalian udah pasangan suami istri atau belum. Kalau belum mendingan jangan sampai akhirnya teman-teman semua menyesali tuh seumur hidup, bahwasanya apa yang kalian perbuat ketika masa hidup ya akan dibalas ketika di akhirat nanti gitu. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Hamid ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Palasari, ke Gunung Gede, ke Gunung Semeru, ke Gunung Bromo, ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Hamid. Sama-sama Bang. Alhamdulillah. Bungkus.